Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya datang ke sini pengen konsul sama Bapak. Oh, ini kamu kemarin yang WA saya ya? Iya, Mas. Oh, Iya, iya. telepon itu. Oh ya, silakan duduk, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Ya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Oh ya, sebelumnya kenalan dulu, Mas. Namanya siapa? Nama saya Aida. Oh iya. Kuliah kerja? Saya kuliah, Mas. Oh iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Jadi begini, Mas. Ini Masnya mau melakukan konseling kan? Iya lah. Oh, saya jelasin dulu sebelumnya konseling itu apa. Jadi konseling itu suatu metode penyelesaian masalah bersama sang konselor. Nah, konselor itu saya, sedangkan Masnya itu bisa disebut konseling gitu. Jadi langsung aja Masnya. Tapi sebelumnya nih, Mas ya. Kenapa? Konseling itu ada bagiannya nggak sih? Oh, ada. Apa aja tuh, Mas? Ada konseling kelompok, ada konseling individual, dan ada konseling yang lainnya. Nah, sekarang ini kita kan berdua nih. Nah, Berarti kita konseling individual. Jadi cuma berdua. Kalau konseling kelompok itu ada beberapa orang nanti. Nah, kita konseling ramai-ramai gitu. iya, ya. Jadi saya juga kesini pengen konseling tentang saya ini kan kuliah ya, Mas. Ya, Jadi kuliah itu bukan kemauan saya, Mas. ya, Sebenarnya kemauan saya ini kerja karena passionnya saya juga kerja ya. iya, Cuma saya dikekang sama orang tua untuk kuliah, katanya biar di dunia pekerjaan juga enak katanya. Tapi saya merasa kalau itu tidak benar, Mas. Jadi kayak jadi dipaksa gitu. iya, jadi saya kuliah bukan dari hati, melainkan dari Keinginan orang tua. iya kayak paksaan gitu, Mas. Yang ada males-malesan gitu. Terus apa ya? Kayak ilmunya bukan aja belum ditangkap gitu karena saya nggak lihat mungkin ya. Dan saya melihat teman-teman saya kerja kan gimana gitu, enak gitu ya, bisa dapat duit tanpa minta orang tua. Sedangkan saya kan masih kayak minta gitu. Walaupun saya pengen kuliah sambil kerja, tapi orang tua saya selalu tidak setuju, Mas. Dia selalu bilang fokus kuliah. Padahal kan passion saya kerja gitu. Saya pengen kerja walaupun sambil kuliah nggak apa-apa deh. Tapi orang tua saya bilang nanti kuliahnya kerja lagi, takutnya lulus tua gitu, Mas. Jadi saya mau minta sarannya, Mas, gimana baiknya gitu, Mas. Jadi sebelum ke saran, saya mau menanyakan dulu dari Mas, kira-kira tahap-tahap apa aja yang udah dilakuin sama Mas sejauh ini dalam menghadapi masalah Mas yang sekarang ini gitu. Jadi tadi kan Bapak nanya nih tahap-tahap. Iya, tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya itu saya sudah bilang kepada orang tua saya bahwasanya saya ini nggak mau kuliah gitu. Nggak mau kuliah bukan berarti saya nggak mau mencari ilmu. Iya. Tapi saya pengen kerja gitu, pengen membiayai kedua orang tua saya gantian gitu tinggal balik. Dan yang tahap kedua ini saya sudah melakukan kerjaan ringan seperti kayak jualan dulu itu, terus jaga toko mungkin itu biar mempercayai orang tua saya bahwasanya saya ini ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang tua saya tetap kekeh untuk anaknya kuliah, untuk ngomongnya pokoknya dia ngomong Istilahnya udah nunjukin fashionnya Mas ini, misalnya kerja gitu. kerja. Iya, bukan di kuliah gitu. Tapi orang tua saya tetap ngotot pengennya saya kuliah gitu, kuliah dulu baru kerja, biar enak. Tapi kalau saya rasa ya enak gak enak sih, Mas ya. Iya. Ya mungkin itu sih, Mas, tahap-tahapnya. Jadi masalah lagi dihadapi masalah tentang fashion Mas yang harusnya pengen kerja dulu, tapi orang tua setujunya kuliah dulu baru kerja gitu ya. Iya. Mungkin solusi atau saranku Masnya, memang sebagian statement dari orang tua Mas itu nggak semuanya salah gitu, karena bagaimanapun juga mungkin kalau orang tua pola pikirnya kuliah dulu pasti
mikirnya kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi gitu. Cuman kalau masnya pengen kerja dulu baru kuliah, ya mungkin ada sedikit keterlambatan. Sebenarnya plus minus buat mas ini, tapi kalau balik lagi sarannya dari aku, kalau masnya pengennya kerja dulu ya ngapain dipaksain gitu kan. Iya. Mungkin nanti masnya solusinya dari aku cuma tetap buat kepercayaan mas sendiri, biar orang tua tuh percaya kalau mas itu passionnya di kerja dulu bukan di Iya. kuliah dulu, karena yang ada alhasil pertama bakal sia-sia, kedua bakal ngebatin sendiri ke masnya kalau ngerjain tugas atau dalam perkuliahan kan nggak fokus, yang ada malah maksain terus jadi percuma ujung-ujungnya gitu mas. Tapi saya tuh begini mas mikirnya ya, saya tuh pengen kuliah tapi yang ngebiayain tuh saya sendiri gitu. Jadi saya juga enak gitu kuliahnya, jadi kayak bawaannya sungguh-sungguh lah, ini hasil jerih payah gitu buat bayar kuliah. Tapi kalau kuliah semena-mena kan sama aja kayak saya usaha tuh bohong gitu kalau kerja. Tapi kalau kerja di kuliah dipaksa ya, terus uangnya dari orang tua gitu buat bayar UKT. Di situ saya kalau Nggak enak hati gitu ya. iya nggak enak hati, jadi kayak terpaksa salah dijalanin, sayanya juga nggak nyaman gitu kan. Iya. Terus apa ya, pokoknya ngerasa nggak nyaman aja gitu, belum siap gitu tuh istilahnya, belum siap untuk menjalani kuliah ini. Saya tuh pengen kerja sih sebenarnya lulus sekolah kemarin itu, cuma karena ya orang tua memaksa, mau gimana lagi ya, orang tua kan paling benar gitu kan istilahnya di keluarga. Kalau ngelarang juga Iya, jadi ngeri juga. saya juga takut mas. Ya, mungkin kalau pengen kan pengen mandiri juga, kedengaran dari ceritanya, mendingan saran aku masnya ngambil kelas reguler atau kelas pekerja gitu kan, yang satu minggu sekali kan, bisa sambil kerja bisa sambil kuliah juga, jadi seimbang lah. Misalnya nggak ada win solutionnya dari permasalahan ini, ya lebih baiknya sarannya itu aja. Jadi orang tua setuju dengan mas tetap kuliah, maksudnya juga senang bisa kuliah, bisa bayar kuliahnya sendiri gitu. Tapi saya sudah melakukan itu mas, sama aja. Jadi apa ya, Iya Allah. jadi saya udah melakukan itu kan. Terus orang tua saya bilang itu saya disuruh fokus kuliah gitu, padahal saya cuma kerja kayak sampingan part time gitu paling ngambilnya ya, kayak Separuh waktu gitu ya. separuh waktu, jadi kayak nggak terlalu mengganggu lah. Jadi ada istilahnya kalau kerja kan bisa, mungkin kalau fashionnya kerja bisa jadi kerjaan itu adalah sebuah refleksi ketika kita pusing menghadapi tugas kuliah. Terus yang pertama menambah uang jajan ya Pastinya. ya itu mas yang sudah saya lakukan, jadi gitu. Ya mungkin solusi dari permasalahan mas mungkin aku simpulkan, mungkin kalau mas masih mau tetap kerja tapi mas menghormati orang tua, ya saran aku paling benar ya mas ngambil kelas reguler. Ada tuh kan namanya kelas karyawan, mungkin di kampus mas ada kan ya mas? Ada. Nah mungkin mas boleh coba itu, karena kan estimasi waktunya bisa dibagi dua antara kuliah dan kerja. Bisa kuliah aman, terus kerja juga aman, terus orang tua kan masih bisa percaya nih kalau mas bisa membagi waktunya. Yang terpenting itu mas nggak kenal orang tua, bisa benar-benar ngebagi waktunya gitu aja sih ya. Terus kira-kira saya mau nanya nih mas, mohon maaf, emang sampai segitunya orang tua memaksa mas kuliah tapi masnya pengen kerja dengan sampai segininya gitu? Kira-kira latar belakang keluarga mas anak tunggal
atau mas emang kebanggaan orang tua banget mas? Ya, jadi saya ini anak tunggal Mas ya. Terus di sisi lain itu keluarga saya ini adalah keluarga yang berpendidikan gitu. Jadi emak saya juga S1 kan. Iya. Tapi kalau bapak ya udah. Jadi ya ibu saya ini nyuruh saya kuliah gitu, biar kerjanya enak. Ya kayak di pabrik itu jabatan, ya bisa masuk PNS juga. Iya. Nah itulah latar belakang saya mas. Saya Ya, jadi udah ketara banget mas kalau mas munculnya dari mana? iya mas. Jadi Iya, ya emang. gitu. Emang latar belakangnya berpendidikan. Saya selalu ditekan untuk berpendidikan. Emang sih mas bagus ya berpendidikan itu biar kita tahu Iya. sisi buruk kehidupan, Iya. sisi baik kehidupan. Seperti di kan kalau misalnya kerja, kalau misalnya kita tidak punya pendidikan, kita juga bakal dibohongin sama Iya. atasan kita. Seperti banyak lah, karena kan banyak ideologi seperti kapitalis lah mungkin gitu mas. Iya udah. Ya, Ya mungkin mas tadi sudah meminta solusi kepada saya. Kalau dari saya harap solusi saya bisa bermanfaat bagi mas. ya mas tuh bagus banget solusi dari mas. Kalau enggak ya mungkin kita bisa atur jadwal lagi Bisa, perkembangan Mas. orang mas sampai sejauh mana Iya. gimana gitu. Mungkin nanti saya bisa WhatsApp lagi kepada mas Iya. untuk mengatur pertemuan berikutnya. Mungkin kalau nggak minggu depan ya mungkin nunggu masnya juga waktunya Iya. kosong. Nanti saya atur jadwal saya Iya. buat pertemuan mas. Nanti saya WA mungkin ya mas ya, Ya. bisa ditelepon. Kalau misalkan kosong saya nanti kesini mas yang melakukan konseling lagi ya. Ya. Dan terima kasih atas solusinya mas ya. Ya, saya terima kasih juga Mas saya sudah mampir dan percaya Saya senang sama saya dalam permasalahan Mas ke saya. Semoga bisa dipercaya saya. ya mas, saya juga senang sama solusi mas, saran mas gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin nanti saya jalani apa yang mas solusikan dan Siap. sarankan kepada saya. Siap. Semoga saja mendapatkan hasil yang baik. Ya, amin amin. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada mas sudah memberikan waktunya untuk membantu saya dan mendengarkan saya atas sebuah permasalahan dan solusi dan saran. Ya mungkin ya, cukuplah mas lah ya. Oh langsung pergi Mas? Iya mas, saya Ya. langsung pergi soalnya ada tugas mas yang Siap. harus dikerjakan ya. Siap semua. Terima kasih mas ya. Ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam.